Nah, karena tadi kan itu ya, karena tadi kan nggak belum sampai output, kita lewati dulu biar tahu input output itu apa. Nah, jadi input output sejauh ini kita hanya menjalankan perintah yang sudah kita tulis dalam kode. Berat robot yang hanya melakukan satu set instruksi tanpa bisa menerima perintah baru. Agar program kita bisa lebih dinamis dan interaktif, kita perlu cara untuk berbicara dengannya. Disinilah input dan output berperan. Output itu cara program menampilkan informasi kepada kita. Misalnya, menampilkan teks atau hasil perhitungan di layar. Terus input itu cara kita memberikan informasi kepada program saat sedang berjalan. Misalnya mengetikkan nama atau angka dari keyboard. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan stream aliran data dari library IOStream. Nah, jadi output itu komputer yang memberikan kita sesuatu, kalau input kita yang memberikan komputer sesuatu, seperti itu. Jadi kalau ingin program kita interaktif, misal saya ingin membuat kalkulator, nah dari sini kita membutuhkan input ataupun output. Nah, di sini untuk output dulu. Out baca cout adalah stream yang digunakan untuk mengirimkan output ke konsol atau layar. Kita menggunakannya bersama dengan operator penyisipan. Anggap saja operator ini panah ke kiri, seperti panah yang mendorong data ke cloud. Untuk menggunakan cloud, pastikan Anda sudah menyertakan include IOStream dan using namespace std di awal kode. Nah, di sini adalah contoh dari kode cloud. Kita akan mencobanya di dev C++ kita. Kalau kita ingin membuatnya tuh, membuat file baru, kita pencet ini, new, bagian sini, new source file. Kita paste kode yang tadi. Nah, seperti ini. Kalau kita simpan filenya, save. Kita kasih nama belajar output misalnya, output, kita save. Nah, dari sini kita bisa eksekusi ke compile. Kenapa perlu compile? Karena supaya program kita itu bisa dibaca oleh komputer. Seperti yang kita tahu, komputer itu hanya bisa membaca 1 dan 0. Nah, dengan compiling ini kita bisa menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer. Kita compile, tunggu. Nah, sudah selesai, error 0, warning 0. Kita execute lagi, terus kita run. Seperti ini. Halo, selamat datang di program C++. Nama saya adalah Budi dan umur saya 22 tahun. Ini adalah hasil dari program kita. Seperti ini. Aduh. Ya, seperti ini. Saya akan menjelaskan masing-masing kodenya. Jadi pertama itu include IOStream. Terus yang kedua include string. Jadi dengan include itu kita mendapatkan header dari library C++. Untuk IOStream itu untuk ini untuk IO atau input output. Yang ini untuk string. Untuk mendapatkan tipe data string. Karena string di C++ butuh library ini. Terus using namespace std. Nah, namespace std itu kita tidak perlu menggunakan ini. Jadi kalau kita nggak pakai namespace ini, kita harus menggunakan ini std.2. Nah, dengan using namespace std ini kita hanya kita bisa menggunakan code seperti ini langsung tanpa menggunakan namespace-nya. Jadi langsung. Terus kita deklarasi namanya Budi. Terus umurnya 22 tahun. Jadi seperti tadi ya, string, tipe data, nama variabel, isi variabel. Dan seperti yang kita tahu tadi, kalau string itu harus pakai titik 2. Tanda petik. Terus seperti ini tadi, int, tipe data, nama variabel, isi variabel.
Nah, ini untuk menampilkan stringnya. Terus code panah kiri. Ini kita kalau mau menulis kalimat di code, kita harus menggunakan aturan seperti string tadi. Jadi pakainya itu kita pakai tanda petik. Halo, selamat datang di program C++. Semikolon. Terus code kita buat lagi. Nama saya adalah kolon. Terus code nama. Jadi kita bisa memanggil variabel secara langsung, tinggal tulis ya nama variabelnya di sini setelah code panah ini. Terus menggabungkan beberapa output dalam satu baris. Code ini dan umur saya, panah lagi, panggil umur, panah lagi, tanda petik, tahun, tanda petik, semikolon, seperti itu. Kita bisa membuatnya dengan pakai ini ENDL. Kita copy saja programnya. Nah, kita copy. Jadi untuk ENDL itu kita bisa membuat garis baru. Misal nih, kalau kita nggak pakai garis baru tuh, misal kita bisa menjadi apa ya? Kita bisa membuat seperti ini. Halo, selamat datang di program C++. Nama saya adalah. Nah, kalau kita nggak pakai handle ini, kita program kita akan output kita akan menyambung dengan output lain. Jadi kalau kita pakai handle ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya nggak cuma handle ya. Nggak cuma handle. Kita bisa pakai new line seperti ini juga sebagai pengganti NDL. New line ini harus harus ditaruh di dalam string. Karena ini merupakan sebuah char. Makanya harus dalam string. Nggak boleh tuh kalau cuma langsung gini misal. Kalau kayak gini nggak boleh. Tuh. Kita execute, compile. Execute, run. Nah, ini adalah hasilnya. Yang saya bilang tadi. Halo, selamat datang di program C++. Nama saya adalah Budi, umur saya adalah 22 tahun. Senang berkenalan denganmu. Kita close. Nah, kita akan kembali ke tipe data lagi. Karena di situ ada code-code-nya. Kita akan jelaskan. Karena kan tadi belum dijelaskan. Sebenarnya ini kayak kurikulumnya terbalik ya, jadi mohon maaf. Kita copy. Ini untuk tipe data. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Kita execute, compile. Jadi ini deklarasi seperti tadi. Tipe data, nama variabel isinya. Tipe data, nama variabel isinya, dan seterusnya. Terus kita pakai ini juga. Nama tanda petik, panah kiri, nama, NDL, nama, umur, tahun. Sebenarnya ini nggak perlu NDL ya, karena kita kan udah pakai using namespace STD, jadi nggak perlu. Terus code, tinggi badan, ini, tinggi badan, dan seterusnya. Kita akan coba ngerun program ini, dan hasilnya seperti ini. Kita cocokkan ya dengan tipe datanya. Nama Ahmad, umur 25 tahun, tinggi badan 175,5 cm, golongan darah O, status menikah 0 atau false. Seperti itu.